Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Review Film. Karena penasaran dengan kelanjutan dari series Stranger Things, hari ini gue masih tetap membahas series tersebut pada episode kedua. Setelah sebelumnya, Eleven bertemu dengan Mike dan kawan-kawannya, kini perjalanan mereka untuk mencari Will baru saja dimulai. Dan inilah Stranger Things. Ternyata Mike membawa Eleven ke basement rumah tanpa sepengetahuan dari kedua orang tuanya. Heran dengan penampilan yang seperti itu, Mike, Dustin, dan Lucas menanyakan beberapa pertanyaan pada Eleven, yang tentu saja ia hanya bisa diam, tidak menjawab. Hingga Dustin memastikan bahwa Elle bukanlah seorang gadis yang tuli. Mike pun memberikan baju ganti pada Eleven agar dirinya tidak masuk angin karena baju yang dikenakannya sudah basah kuyup. Here, these are clean, okay? Sembari menunggu Eleven mengganti baju, para anak-anak berdebat dengan mengatakan bahwa lapor saja ke ibunya Mike agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Mike pun menjawab, If I tell my mom and she tells your mom and your mom, Oh man, our house has become Alcatraz. exactly. karena dari awal Mike dan teman-temannya berniat untuk mencari Will, maka mereka pun melanjutkan pencariannya dan berpamitan pada Eleven untuk memintanya tetap tinggal di basement rumah dan tidak pergi kemanapun. Maybe we can call you L, short for 11. Besok harinya, Joyce menyiapkan beberapa lembar fotokopi foto dari anaknya yang telah hilang dan berniat untuk menempelkannya di berbagai tempat untuk memudahkan proses pencarian karena barangkali ada orang yang telah melihat Will. 300 copies. How much is a copy? Okay, 10 cents? If we 10 cents. Kemudian datang Hopper yang mengatakan bahwa pencariannya semalam bersama dengan masyarakat tidaklah membuahkan hasil. Lalu Joyce menyampaikan bahwa semalam ia mendapatkan telepon dari entah siapa dan mendengar suara nafas Will di telepon tersebut. Will? Will? What have you done to my boy? Di tempat lain, di rumahnya Mike menyisihkan beberapa makanan yang kemudian diberikan pada Elle dan langsung disantapnya dengan lahap. Mike mengatakan, And you'll tell her that you're lost and that you need help. No. karena tidak ingin keberadaannya terekspos oleh siapapun karena trauma dengan kejadian yang pernah dialaminya di kedai burger milik Benny, Eleven pun menjawab. Bad people? Singkat cerita, para masyarakat terus melanjutkan pencariannya di hutan dengan berharap bahwa Will dapat segera ditemukan. Di sekolah tempat Nancy menimba ilmu, ia bertemu dengan Steve yang ternyata belum puas karena semalam hanya melakukan foreplay dengan Nancy. Ia pun mengajaknya untuk ikut ke acara pesta yang ia adakan di rumahnya karena orang tuanya sedang pergi keluar kota selama beberapa hari. Party? Tuesday. It'll be low key, it'll just be us. Di sisi lain, Jonathan menempelkan fotokopi foto dari adiknya yang hilang di mading sekolah untuk memenuhi amanah dari ibunya saat pagi hari tadi. Dan Nancy pun ikut berduka atas kejadian tersebut. I'm sure he's fine. He's a smart kid. Di rumah, ternyata Mike tidak masuk sekolah hanya agar dapat mengenal Elle lebih dekat lagi. Dan Mike pun melakukan home tour pada Elle. Jonathan yang sedang dalam perjalanan mengingat lagu yang pernah didengarkannya bersama dengan Will sebelum dirinya menghilang. You like the Clash? Definitely. Sementara ibunya pergi ke supermarket untuk membeli telepon baru karena telepon sebelumnya telah rusak akibat telepon dari sosok makhluk yang menyebabkan teleponnya menjadi tidak berfungsi. Karena uangnya sudah habis dipakai untuk mencetak beberapa fotokopi foto dari anaknya, Joyce meminta seorang kasir untuk memasukkannya ke dalam daftar tagihan milik Joyce. And a pack of Camels. Sementara di rumahnya Joyce, ada Dr. Brenner yang datang bersama rekannya, lengkap menggunakan baju pelindung diri untuk mengecek kondisi dari rumah Joyce. Manakala terdapat jejak dari monster yang selama ini melakukan penculikan terhadap beberapa orang. Kembali pada Mike, saat Eleven sedang asik melihat-lihat barang milik keluarga Mike, tiba-tiba ia menunjuk Will dalam sebuah foto yang tentu saja memunculkan rasa penasaran Mike terhadap hal tersebut. Karena bagaimana mungkin Eleven dapat mengenal Will? Namun belum sempat terjawab, ibunya Mike sudah kembali ke rumah dan menemukan bahwa Mike ternyata tidak berangkat sekolah. Mike pun mengatakan alasannya untuk tidak ke sekolah. Tentu saja Mike tidak mengatakan alasan yang sebenarnya. My head, it really hurt bad.
My throat was all scratched. Kita melihat kilas balik dari adegan Eleven di sebuah tempat yang sepertinya sedang dilakukan eksperimen terhadap dirinya. Karena mungkin Dr. Brenner dan yang lainnya sudah mengetahui bahwa Eleven memiliki suatu kemampuan yang luar biasa dalam dirinya dan ingin mengeksplor lebih jauh tentang hal tersebut. Namun di sini Eleven berteriak. Apakah berarti Dr. Brenner merupakan ayah dari Eleven? Kita simak sampai semua episode dari season 1 ini selesai dibahas. Stay tune sob. Singkat cerita, Joyce sudah mendapatkan telepon barunya dan langsung menunggu seseorang yang entah siapa untuk menelponnya kembali. Barangkali ada petunjuk atau tanda-tanda bahwa Will masih hidup. Di sisi lain, polisi mendapatkan telepon dari kedai burger Benny dan mendapati bahwa Benny telah tewas dengan luka tembak di kepalanya. Hanya saja, kini posisi Benny sedang memegang pistol, seakan-akan ia telah melakukan bunuh diri. Padahal sangat jelas bahwa Benny tewas akibat ditembak oleh seseorang yang mengaku sebagai bagian dari dinas sosial dan hendak memburu Eleven pada episode sebelumnya. Jonathan mendatangi kediaman dari ayahnya yang telah menikah lagi dengan seorang gadis remaja dengan tujuan mencari Will di rumah tersebut. Karena polisi mengatakan bahwa 99 dari 100 kasus anak hilang adalah pergi ke rumah orang tuanya yang sudah berpisah. Setelah mencarinya sampai ke bagasi mobil, Jonathan sama sekali tidak melihat adanya keberadaan Will di tempat tersebut. Lucas dan Dustin berkunjung ke rumah Mike dan kaget karena ternyata Eleven masih berada di rumahnya siang itu. Mike pun menjelaskan. She knows about Will. What do you mean she knows about Will? Lucas menekan Eleven untuk mengatakan apa yang dia ketahui tentang Will. Karena Eleven yang tidak menjawab, Lucas yang kesal pun akhirnya berniat melaporkannya pada ibu Mike. Namun saat Lucas membuka pintu, terjadilah. Ternyata itu adalah ulah dari Eleven yang menggunakan kekuatan telekinesisnya. Dan di sini kita tahu tubuh Eleven yang masih anak-anak belum kuat untuk menahan kekuatan tersebut, sehingga menimbulkan efek samping, yaitu mimisan di setiap kali ia menggunakan kekuatannya. Sementara itu, Hopper menanyakan seseorang yang sebelumnya bersama dengan Benny untuk mengetahui apakah Benny benar-benar melakukan bunuh diri ataukah tidak. Mendengar Pak Tua tersebut mengatakan anak kecil, Hopper berpikir bahwa anak itu kemungkinan adalah Will. Namun saat melihat fotonya, Pak Tua tersebut mengatakan, No, this was a different kid. saat sedang makan malam, Nancy mengatakan pada ibunya bahwa ia akan mendatangi acara bela sungkawa terhadap Will di sekolah bersama dengan Barbara. Tapi tentu saja ia telah berbohong karena sebenarnya ia akan mendatangi rumah Steve untuk merayakan pesta kecil-kecilan. Tiba-tiba Eleven melintas di antara mereka dan mengejutkan yang lainnya. Hopper melanjutkan pencariannya di malam hari bersama dengan masyarakat dan menemukan sesuatu yang sepertinya terdapat jejak Will di dalamnya. Saat ditelusuri, gorong-gorong tersebut ternyata mengarahkannya pada Laboratorium Nasional Hawkins. Ternyata benar, Nancy telah berbohong dan kini ia sudah berada di depan rumah Steve bersama dengan Barbara. Yang tentu saja Steve menyambutnya dengan full senyum karena sebentar lagi ia bisa merayu Nancy untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak sekolah. Singkat cerita, Elle menunjukkan sesuatu yang menggambarkan tentang Will dan monster yang sedang ia hadapi. Saat Jonathan sedang mencari Will dan memotret beberapa objek menggunakan kameranya, ia mendengar suara dari tengah hutan, yang ternyata itu adalah Nancy bersama Steve dan yang lainnya yang sedang bersenang-senang di rumahnya Steve, tak jauh dari hutan tempat Jonathan mencari Will. Barbara yang tidak ingin terlihat sebagai perempuan kutu buku berusaha mencoba apa yang dilakukan oleh Steve dan Nancy dengan membuka minuman soda menggunakan pisau yang ditusukkan dari bawah. Namun naas, pisau tersebut malah mengenai tangannya yang langsung terluka dengan darah yang berceceran. Ia pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan luka dan membalutnya dengan kain. Jonathan memfoto mereka dengan entah apa tujuannya. Mungkin sekedar dokumentasi, barangkali hal tersebut bersangkutan dengan kasus hilangnya Will. Setelah membersihkan lukanya, Barbara mengajak Nancy untuk pulang karena hari sudah semakin malam. Namun Nancy mengatakan, Why don't you go ahead and go home? I'll get a ride or something. Steve memberikan baju ganti pada Nancy dan Nancy pun langsung mengganti baju di hadapan Steve. Yang tentu saja membuat Steve terkaget dan langsung bereaksi untuk mendekat serta memberikan kehangatannya secara langsung. Hingga terjadilah adegan yang tidak bisa gue tayangkan selanjutnya. Ternyata darah dari luka Barbara merembes keluar dan jatuh ke kolam renang rumah Steve. Sepertinya ini mengundang monster untuk datang ke rumahnya Steve.
Dan benar saja, saat Jonathan kembali melihat Barbara, Barbara sudah tidak ada di kolam tersebut. Di sisi lain, Joyce kembali mendapatkan telepon dari entah siapa dengan suara yang tidak jelas. Joyce hanya mendengar erangan nafas yang ia yakini bahwa itu adalah nafas dari anaknya, yaitu Will. Namun lagi-lagi telepon tersebut terbakar seperti terkena sambaran dari petir. Melihat lampu yang berkedip, Joyce pun meyakini bahwa Will berusaha berinteraksi dengannya melalui hal tersebut. Tiba-tiba muncul sosok monster yang hendak keluar dari tembok dengan rupa yang tidak jelas. Joyce yang panik pun berniat untuk kabur. Namun ternyata musik dan lampu yang berada di kamar kembali menyala. Hingga ia pun kembali masuk karena penasaran dengan hal tersebut. Dan episode 2 pun selesai. Menurut kalian gimana sob? Komen di bawah. So itu dia pembahasan kita tentang series Stranger Things episode 2 kali ini. Diklik dulu dong tombol subscribe-nya agar kalian tahu kapan gua akan upload video-video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai akhir. Gue benar-benar apresiasi kalian semua yang sudah meluangkan waktunya. Silahkan tinggalkan komentar berupa saran yang membangun untuk gua agar kedepannya gue bisa jadi lebih baik lagi. So ini dia channel review film. Sampai bertemu di video selanjutnya. Goodbye.